Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 19. Ciulo Ciangkue kapan tiba? Tanya Tiong Giok sambil memegang lengan orang tua itu. Kami baru saja sampai belum lama, jawab Ciu Kong. Mana Yolo Ciangkue dan Toagu? Mereka sedang menantikanmu di penginapan Hupeng. Oh kebetulan sekali Lo Ciangkue menginap di sana, tentu sudah bertemu dengan Wanji dan lain-lain bukan? Ya, jawab Ciu Kong. Bahkan aku mencarimu setelah mendapat tahu dari Wanji. Ada seorang gadis bernama Xiao Bue, apakah sudah pulang ke hotel? Entahlah, aku terburu-buru mencari Xiao Chujin, tidak memperhatikan keadaan di hotel, rasa-rasanya sih belum pulang. Dengan cepat mereka kembali ke hotel, Tiong Giok melihat Yao Qianqi dan Toagu dan lain-lain, hanya Xiao Bue yang tidak ada. Engkau pergi begitu lama, ketemukah dengan Xiao Bue? Tanya Wanji. Sudah kucari ke sana kemari, tapi tidak kutemui. Kalau begitu urusan yang tidak diinginkan benar-benar terjadi, kata Wanji. Soal apa? Tanya Tiong Giok dengan heran. Lihatlah ini, kata Wanji sambil mengambil sehelai surat. Begitu engkau pergi, ada seorang anak membawa surat ini. Bacalah engkau akan mengerti sendiri. Tiong Giok melihat surat itu berbunyi, ku minta kalian semuanya menggunakan kereta yang tertutup datang ke kota Hongxia. Soal lainnya akan ditentukan di kemudian. Perintah ini harus dipatuhi bila mana jiwa Xiao Bue dan Pek Kiam Hong terancam kematian. Pikirlah masak-masak, jangan sampai menyesal belakangan. Surat itu tidak dibubuhi tanda tangan maupun tulisan lainnya. Ini pasti surat Liok Jihui, kata Tiong Giok. Dengan menjadikan Xiao Bue dan Kiam Hong sebagai sandera, ia hendak memaksaku menyerahkan pedang mustika. Kenapa Pek Suheng bisa jatuh di tangan mereka? Tanya Wanji. Ia mempunyai janji dengan Xiao Bue, kata Tiong Giok. Rupanya waktu Xiao Bue keluar mencari bertemu dengan Kiam Hong sehingga lupa pulang. Sedangkan Liok Jihui yang mempunyai banyak kaki tangan di dalam kota ini mengetahui mereka berdua saja, maka menangkapnya dengan mudah untuk dijadikan sandera seperti yang kukatakan tadi. Jika ia menginginkan hal itu, kenapa tidak melakukannya di Lam Chiong ini? Dan apa pula maksudnya menyuruh kita naik kereta segala macam, kata Yao Jianqi. Liok Jihui manusia licik yang aneh, ia sudah memperhitungkan bahwa kota Lam Chiong berdekatan dengan Pulau Hiu, khawatir Hek Pek Siang Yao mendapat kabar dan mencampuri urusan ini. Soalnya sudah begini, langkah apa yang harus diambil? Tanya Cheng Cheng. Apa yang engkau bisa? Bentak Ciu Kong. Soalnya ia menginginkan pedang mustika, sebelum benda itu diperolehnya ia tak mencelakakan Tiat Ko Unio maupun Pek Kiam Hong. Maka itu ada kesempatan bagi kita mengirim kabar ke Pok Tian Pang. Perserikatan ini pasti mencari Liok Jihui untuk membebaskan Xiao Pangcu mereka bukan? Pok Tian Pang menolong Pek Kiam Hong. Lalu siapa yang menolong Tiat Ko Unio? Tanya Ciu Kong. Tiat tidak tahu, kalau Pek Kiam Hong bebas, Tiat Ko Unio pun pasti bebas. Cara memancing si air keruh bukan kerjaan kita. Sebaiknya engkau jangan bicara dan pergi jauhan ke sana. Tiat bisanya memaki dan membentak aku saja, kata Cheng Cheng. Namanya tukar pikiran, siapapun boleh mengeluarkan pendapatnya, andai kata saranku ini kurang baik, boleh ditolak jangan dimaki-maki. Sudah, pergi jauhan ke sana, bentak Ciu Kong. Baik-baik, kata Cheng Cheng sambil berlari ke belakang Wanji. Ia bisa berpikir begitu masih baik, daripada diam-diam saja seperti si tolol, kata Wanji yang terus merangkul Cheng Cheng. Pantasan kian hari lagatnya kian menjadi-jadi, kiranya ada bekingnya, kata Ciu Kong. Wanji tidak menjawab, ia tersenyum pada Cheng Cheng. Dan mengusap-usap dengan sayangnya. Kalau ia ingat kejadian di dalam tebing, dan marah-marah pada gadis ini dikarenakan cemburunya, ia menjadi malu sendiri. Sebaiknya kita turut saja kehendak musuh, kata Tiong Giok. Cheng Cheng carilah 2 kereta untuk masuk ke kota Hongxia. Sekalian beritahu pemilik hotel agar menyediakan makanan untuk 5 orang, setelah itu kita berangkat. Ciu Kong dan Yao Qianqi saling menatap satu sama lain, mereka tidak mengetahui apa yang akan diperbuat Xiao Chujinnya. Apakah Xiao Chujin memastikan diri untuk berangkat dan menuruti kehendak musuh? Tanya Ciu Kong. Tiong Giok mengangguk. Lo Cianpui bertiga ku minta berangkat belakangan, dengan begini siasat musuh dapat kita pecahkan.
Waktu senja mendatang dari arah kota Lam Chiong tampak dua kereta beriring-iring menuju ke kota Hongxia. Kereta yang di depan ditumpangi Wan Ji dan ibu angkatnya, yang di belakangnya Cheng Cheng dan Tio Mah. Sedangkan Tiong Giok mengikuti kedua kereta perlahan-lahan, dengan alasan agar orang tua tidak terlalu bergoyang-goyang. Padahal ia memberi kesempatan pada rombongan Ciu Kong bisa menyusulnya. Seperti kita ketahui, Liok Ji Hui memerintahkan mereka ke kota Hongxia untuk menerima petunjuk yang selanjutnya lagi. Tiong Giok ingin benar mengetahui dengan cara apa pihak musuh itu menyampaikan petunjuknya yang kedua itu. Di samping itu ia pun menduga musuh pasti mengawasi gerak-gerik mereka, atau menyuruh lagi seseorang mengantarkan surat seperti cara pertama. Jika sampai terjadi lagi hal-hal ini, Ciu Kong dan kawan-kawan pasti akan berhasil menjalankan tugasnya. Akan tetapi sampai jauh malam tidak terjadi sesuatu yang penting di tengah perjalanan itu. Jarak antara Lam Chiong dan Hongxia hanya 100 lai, kalau kereta jalan cepat mereka seharusnya sudah tiba di tempat tujuan. Kini dikarenakan jalannya perlahan mereka baru tiba di tengah-tengah yakni sebuah kota kecil yang bernama Tongxia. Tiong Giok mampir di sebuah penginapan reot, untuk mengajak rombongannya bermalam. Ia sendiri mengawasi kepada kusir-kusir kereta yang sedang mengombongi kuda-kuda mereka di stal. Tiba-tiba saja ia melihat di punggung salah seorang kusir itu, perlahan-lahan ia menghampiri dan mengambil kain itu tanpa diketahui sang kusir. Terima kasih atas kepatuhanmu atas perintahku, soal Tiat dan Pek tak usah dikhawatirkan, mereka dalam keadaan sehat-sehat. Lanjutkanlah perjalanan ke kota Hongxia. Kami bisa memberi petunjuk yang ketiga. Sehabis membaca surat itu Tiong Giok celingukan ke 4 penjuru, ia tidak mendapatkan seorang yang bisa dicurigakan. Membuatnya semakin heran saja. Ia merasa penasaran sekali, karena sepanjang jalan kereta-kereta itu tidak luput dari pengawasannya, kenapa tiba-tiba saja terjadi hal ini tanpa diketahuinya. Sungguh pun begitu ia tetap bersikap tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Tiong Giok membatalkan niatnya bermalam di kota Tongxia dan bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Mendengar ini salah seorang kusir menunjukkan muka tak puas. Kalau ingin cepat-cepat sampai kenapa menitahkan kami berjalan lambat-lambatan? Untuk ini kami menambah uang sewa 1 kali lipat dari harga semula, bagaimana? Bujuk Tiong Giok. Kami bisa bertahan, tapi kasihan kuda-kuda itu, mereka kelewat letih dan bisa mati di jalanan. Kalau kamu tidak bisa melanjutkan perjalanan, kepaksa ku cari kereta lain, untuk ini pembayaranku minta dikurangi. Ya begitu lebih baik, jawab kusir itu, kami lebih senang pembayaran dikurangi daripada melanjutkan perjalanan. Untuk ini Kongcu tak perlu memusingkan diri, kami bisa mencarikan kereta untuk melanjutkan perjalanan. In Tiong Giok membayar ongkos kereta. Kusir yang satu lagi dari tadi diam saja. Waktu Tiong Giok mengusungkan uang ia menolak dan menyatakan mau melanjutkan perjalanan asal tambahnya besar. Apakah engkau tidak takut kudamu mati di jalanan? Kudaku cukup perawatan, pasti bisa melanjutkan perjalanan. Kalau begitu baik, bisakah keretamu muat 4 orang? Tanya Tiong Giok. Asal mau berdempetan bisa saja. Baiklah, aku tak perlu repot-repot mencari kereta lain. Sewaktu mau berangkat dari arah luar datang 3 penunggang kuda, mereka bukan lain dari rombongan Ciu Kong adanya. In Tiong Giok pura-pura tidak kenal, tapi waktu berpapasan dengan cepat ia memberikan secarik kertas pada kawannya itu tanpa diketahui siapa-siapa. Setelah kereta berangkat agak lama, Ciu Kong membuka kertas tadi, di situ tertulis sebagai berikut, perhatikan kusir kereta, kemungkinan besar anak buahnya Liok Ji Hui. Di perjalanan tidak ada yang perlu diceritakan sewaktu mereka tiba di kota Hongxia sudah terang tanah. Jalanan di sini sangat ramai biarpun masih pagi. Kereta berjalan semakin perlahan. Seorang muda berbaju hijau tampak mengejar-ngejar kereta. Tiong Giok jadi curiga dan memerintahkan kereta berhenti. Apakah kereta ini rombongan dari In Kongcu? Tanya pemuda itu. Benar. Bagaimana kau tahu? Tanya Tiong Giok. Kalau begitu ikutlah denganku, kata pemuda itu. Pemuda itu mengajak mereka masuk ke sebuah penginapan yang bermerek 4 lautan. In Kongcu sudah tiba. In Kongcu sudah tiba, seru si pemuda yang terus masuk ke dalam hotel. 4-5 pelayan bergegas-gegas keluar menyambut kedatangan kereta dengan telaten sekali. Mereka membuka pintu kereta dan mempersilahkan penumpangnya masuk ke dalam dengan ramah tamah. Pelayan-pelayan itu mengajak para tamunya ke sebuah meja yang penuh hidangan.
Pemuda berbaju hijau mempersilahkan mereka duduk sambil melayani dengan tersenyum-senyum. Yang rendah adalah pemilik hotel ini, bila mana ada pelayanan yang kurang memuaskan kuharap dimaafkan saja. Ah, kau memperlakukan kami dengan baik sekali, kata Tiong Giok. Persiapan ini tergesa-gesa, mungkin masih banyak kekurangannya, kata pemilik hotel itu. Siapakah yang menyuruhmu melakukan persediaan ini? Teman In Kongcu yang memesan, dan ia pun meninggalkan sepucuk surat untukmu. Kata pemilik hotel sambil menyerahkan surat itu. Tiong Giok tahu surat itu pasti dari Liok Jihui dan cepat-cepat dibacanya. Mengingat tempat ini sangat asing bagimu, maka segala keperluanmu dalam hal menginap dan makan sudah kuatur serapi mungkin. Kuyakin engkau menjalankan perintahku. Maka ku minta besok pagi engkau datang seorang diri ke tepi sungai Hongkang sekalian bawa buku Keng Tian Chitsu dan pedang pusaka. Bila mana lebih dari seorang yang datang aku tak berani menjamin keselamatan Pek dan Tiat. Ah, benar saja temanku itu baik sekali, kata In Tiong Giok sambil memasukkan surat itu ke dalam sakunya. Sesudah bersantap Wan Ji dan Cheng Cheng mengajak kedua orang tua masuk ke kamar, sedangkan In Tiong Giok membayar ongkos kereta. Anehnya tukang kereta itu setelah menerima uang, cepat pulang tanpa istirahat lagi. Tiong Giok masuk ke kamar, memperhatikan surat tadi kepada Wan Ji dan Cheng Cheng. Kuduga pemilik hotel ini pun bukan komplotan Liok Jihui, tapi di hotel ini pasti ada kaki tangannya. Mulai detik ini ku minta kalian berlaku waspada dan giliran berjaga. Aku sendiri harus berpikir dan memusatkan perhatian untuk esok. Apakah engkau benar-benar mau menemui Liok Jihui? Tanya Wan Ji. Benar. Apakah permintaannya kau turuti juga? Untuk keselamatan Xiao Bue dan Kiam Hong segala permintaannya akan kuturuti. Tapi pikirlah masak-masak, kedua pedang pusaka itu kalau jatuh ke tangan Liok Jihui akan merupakan bencana di kemudian hari. Pokoknya asalku bisa menolong Pek dan Tiat berdua, ku yakin pedang ini akan kembali lagi ke tanganku, kecuali nasibku kelewat buruk. Semoga bisa begitu hendaknya, Wan Ji berdoa. Keesokan harinya, dengan pakaian serba ringkas Tiong Giok membawa pedang pusaka dan Keng Tian Chitsu menuju sungai Hongkang. Ia bisa sampai di sungai itu setelah bertanya ke sana kemari. Sesampainya di situ ia pun menjadi bingung, sebab ia tidak tahu harus menunggu di mana, karena di surat itu tidak menyuruh ke tempat yang tertentu. Ia mondar-mandir di tepi sungai sambil melihat-lihat kalau ada yang dicurigakan. Entah sudah berapa lama ia berjalan, belum pula bertemu dengan Liok Jihui. Sedangkan matahari terasa semakin panas, ia mampir di sebuah warung kopi, untuk menghilangkan dahaga. Baru saja ia minum, ada seorang bocah menghampiri dan bertanya dengan perlahan. Apakah Kongcu Shiin? Benar, jawab Tiong Giok. Ada seorang menyewa perahu ayahku, dan menyuruh Kongcu menyeberang. Di mana perahunya? Hayo ajak aku ke sana, kata Tiong Giok seraya bangkit dari duduknya dan membayar minumannya. Anak itu mengajak Tiong Giok ke sebuah tempat yang sunyi di sana benar saja telah siap sebuah perahu kecil. Xiao Kongcu, apakah ini Kongcu? Tanya tukang perahu. Benar, jawab si bocah yang ternyata bernama Xiao Kongcu itu. Tiong Giok melompat ke perahu itu dan turun dengan ringan tak ubahnya seperti daun kering yang gugur ke bumi. Tukang perahu maupun si bocah merasa kagum atas kepandaian pemuda kita tapi tak mengatakan apa-apa. Xiao Kongcu melepaskan tambatan perahu dan bersama-sama ayahnya mengayuh ke tengah sungai. Apakah yang menyuruhmu itu menentukan sesuatu tempat untuk mendarat? Tanya In Tiong Giok. Tidak, jawab tukang perahu, ia hanya menyuruhku membawa Kongcu menyeberang, sesampai di sana ada orang lain yang bisa menjemput Kongcu dengan kuda. Kuda? Apakah perjalanan masih jauh? Ini. Aku tak tahu, kata si tukang perahu dengan perlahan. Kongcu lihat, seru Xiao Kongcu, di sana ada yang menuntun kuda. Tiong Giok memandang ke depan, dan benar saja di bawah pohon liu yang rindang terlihat seorang berbaju hitam menuntun 2 ekor kuda. Orang itu kepalanya botak mengkilap sekali lihat pun Tiong Giok mengenal, dialah tukang loak di gang yang pernah diketemukannya. Tidak menantikan perahu merapat ke pantai, Tiong Giok sudah mencelat pergi dengan satu lompatan. Ya Allah! Inilah dewa yang pandai terbang, puji Xiao Kongcu tanpa terasa. Si botak jadi tertegun melihat kepandaian pemuda kita, tapi ia pura-pura tenang, dan menyambut sambil tersenyum. In Kongcu tentu sudah tahu, ketuaku bermaksud mengadakan pertemuan ini tanpa diketahui orang lain bukan?
Caramu memamerkan kepandaian ini membuatku jadi curiga. Curiga tidak curiga terserah kepadamu, jawab In Tiong Giok. Di mana ketuamu? Ia sedang menantikan kedatanganmu, ikutlah denganku, kata si botak. Waktu di Lam Ciong engkau pernah menipuku dengan akal busukmu, kata Tiong Giok. Sampai sekarang masih kuingat terus, dapatkah ku tahu namamu? Daya ingat Kongcu kuat sekali, kata si botak. Namaku Siulang. Oh, Siulang, serigala botak, bukankah engkau salah satu dari Itlang Jipo, satu serigala dan dua macan tutul, dari Heng San? Benar, itu soal dulu, sekarang kami mengabdi pada Liok Lo Cianpue. Bukankah berdiri sendiri lebih baik daripada mengabdi pada orang lain? Itu urusan pribadi kami, Kongcu tak usah tahu, jawab Siulang dengan ketus. Begitupun baik, kata Tiong Giok tawar. Kembali soal perjanjian di mana aku harus menemui ketuamu itu? Masih jauhkah dari sini? Disebut jauh tak jauh, disebut dekat tidak dekat, pokoknya marilah naik kuda dan ikut denganku. Baiklah selanjutnya aku hanya mengikuti engkau, kata Tiong Giok mendongkol. Xiao Lang tidak banyak cerita lagi, membedal tunggangannya ke barat daya. Tiong Giok mengikuti dari belakang, semakin jauh perjalanan semakin sepi. Selama itu mereka tak pernah berkata-kata. Biarpun begitu Tiong Giok memperhatikan jalanan yang ditempuh, ia menjadi heran, karena si botak mengajak jalan berliku-liku, nanti ke barat, nanti ke utara seenaknya saja. Mula pertama ia masih bisa berlaku sabar, tapi setelah beberapa jam berlalu, ia mendapatkan perjalanan dari utara balik lagi ke barat, dari barat langsung ke selatan kembali ke tempat semula. Hatinya jadi panas dan membuatnya naik pitam. HM, dengan cara ini sampai kapan bisa tiba? HM, pokoknya tahu beres saja, jawab Siulang. Ingat sembarang waktu jiwamu bisa kubunuh. Kalau berani boleh coba. Kau kira aku takut? Jangan lupa kematianku bisa membuat Tiat dan Pek mati juga. Engkau pun jangan lupa, kalau Tiat dan Pek mati, Liok Lokoai, Jejadian Tua, pun akan mati pula. Kuyakin Kongcu tak menghendaki hal itu sampai terjadi bukan? Tiong Giok tidak menjawab, karena membenarkan apa yang dikatakan si botak di dalam hati. Baiklah kuikuti terus caramu ini sampai di akhirnya. Dari siang mereka berjalan sampai senja, akhirnya tiba di tempat mula pertama Tiong Giok mendarat tadi. Kini ia sadar Liok Lokoai yang licik sudah memperhitungkan secara cermat sekali. Perbuatan Xiao Lang yang mengajaknya berputar-putar, semata-mata hendak mengetahui apakah di belakang Tiong Giok ada yang mengikuti atau tidak. Biarpun ia mangkel dipermainkan begitu macam, tetapi kagum atas kelihayan lawan. Si botak turun dari tunggangannya, lalu mengambil tikar yang tergantung di pelana kudanya. Ia mencari tempat yang rata guna menggelar tikarnya. Diambilnya pula bungkusan lain yang berisi makanan kering dan minuman. Kita sudah menempuh perjalanan jauh. Mari makan minum dulu. Aku belum lapar. Apakah Kongcu khawatir makanan dan minuman ini beracun? Itu soal lain, yang terang aku belum lapar. Cepatlah makan nanti kita ubek-ubekan lagi seperti tadi. Hahaha, Kongcu jangan salah paham, jawab Siulang. Biarpun perjalanan tadi kurang menyenangkan, tapi lebih SIP dan banyak untungnya daripada langsung ke tempat tujuan. Pikirlah engkau membawa pedang mustika, tentu banyak orang-orang jahat yang ingin dan merampasnya bukan? Untuk menghindari merekalah, aku menerima perintah mengajakmu berputar-putar seperti tadi. Apakah dunia ini masih ada orang jahat yang melebihi Liok Lokoai, selak Tiong Giok? Pendapat Kongcu berdasarkan sentimen. Aku segan banyak bicara, jelaskan kapan Liok Lokoai itu mau bertemu denganku? Dalam hal ini, bukan saja Kongcu yang tidak tahu, aku pun sami mawon. Apa engkau tidak tahu? Benar. Aku hanya menjalankan tugas seperti tadi, lalu diam di sini menantikan perintah selanjutnya. HM, engkau berani mempermainkan aku, kata Tiong Giok sambil melompat turun dan memberikan beberapa tamparan pada si botak. Siulang begitu-begitu juga seorang Kang Ou mencoba melawan. Tapi sia-sia saja, mukanya kena digampar tanpa berdaya. Aku benar-benar tidak tahu. Jangan kata digampar dibunuh pun aku tak bisa mengatakan soal yang tidak ku tahu. Kalau engkau tak tahu, siapa yang bisa tahu perintah selanjutnya itu? Tegur Tiong Giok sambil memberikan gaplokan nyaring di kepala botak Siulang. Aduh. Ngomong-ngomong jangan main tampar, main gatak.
Sakit, kata Siulang sambil mengusap-usap kepalanya yang menjenut benjol. Ketuaku mengatakan sesudah malam, bakal ada cahaya api yang memberikan petunjuk. Baiklah kutunggu sampai malam, kalau tidak ada, kepala botakmu akan pecah. Siulang melanjutkan lagi makan minum dengan meringis. Sementara itu perlahan-lahan hari pun menjadi gelap. Mana sinar api itu? Tanya Tiong Giok tak sabaran. Sabar Kongcu, hari pun baru saja gelap, masih jauh ke pagi. Pletok, terdengar getakan nyaring dari kepala botak Siulang. Ngomong lagi masih jauh ke pagi, bentak Tiong Giok. Nah, lihat. Itu api, seru Siulang sambil menunjuk ke utara. Tiong Giok mengawasi ke arah yang ditunjuk, di situ terlihat sinar api bergerak-gerak tertiup angin. Bagaimana kau tahu api itu petunjuk bagi kita? Soalnya sukar ku jelaskan, mari kita ke sana. HM, awas kepalamu, kalau bohong, ancam Tiong Giok sambil mengikuti si botak ke arah api. Setelah dekat Tiong Giok melihat tegas sebuah lentera tergantung di sebuah pohon. Di batang pohon terlihat sebuah goresan panah yang menunjuk ke arah barat laut. Dengan mengikuti arah panah mereka melarikan tunggangan mereka ke tempat yang ditunjuk. Lebih kurang berjalan 10 lai jauhnya, lagi-lagi terlihat sebuah lentera di sebuah pohon, di sini terdapat goresan yang menunjuk ke barat. Liok Lokoai menganggap dirinya pintar, ejek Tiong Giok. Tapi dengan cara ini, kiranya tak ada yang bisa mengikuti jejaknya. Kuyakin di belakang kita sudah ada yang mengikuti. Kongcu jangan meremehkan kelihayan Liok Lo Cianpui, kata Siulang membela ketuanya. Sebelum hal ini dijalankan, siang-siang ia telah memeriksa keadaan sejauh 2 lai. Ia mendapatkan tiada orang lain lagi yang mencurigakan. HM, dengus Tiong Giok sambil membatin. Engkau tak tahu, di belakangku ada Ciu Kong dan kawan-kawan, yang tidak kau ketahui. Sepanjang jalan selalu ada lentera yang menunjuk ke arah mana mereka harus pergi. Makin lama perjalanan semakin menurun, berliku-liku menyusuri perjalanan gunung. Tiong Giok mulai merasakan perjalanan agak berat, dan tahu tempat tujuan sudah tak jauh lagi. Lentera terakhir terdapat di sebuah tebing gunung, di situ tidak ada panah penunjuk lagi seperti tadi. Tiba-tiba dari atas tebing terdengar suara nyaring, apakah yang datang itu In Xiao Hiap adanya? Benar, aku datang bersama Siulang. Diminta dengan hormat Xiao Hiap menghentikan langkah, kata suara di atas. Siulang dianggap sudah selesai menjalankan tugas, diminta mundur dan jangan maju. Mendengar perintah itu Siulang segera memutar kudanya. Jangan pergi dulu, cegah Tiong Giok. Terangkan di mana Liok Lokoai bersembunyi. Ia menunggu Xiao Hiap di atas gunung itu. Sebelum kutemui Liok Lokoai tugasmu kuanggap belum selesai. Apakah Xiao Hiap tidak percaya bahwa Liok Lo Cianpui sedang menantikan kamu? Sebelum kutemui Liok Lokoai kuharap engkau selalu bersamaku. Hahaha tak sangka orang sesohor dan segagahmu, nyatanya bernyali tikus, ejek Siulang. Bukan aku bernyali kecil, jawab Tiong Giok. Tapi berurusan dengan Liok Lokoai bagaimanapun harus terlebih hati-hati. Dengan gerakan kilat ia menangkap lengan Siulang dan memelintirnya. Antarkan aku menemui bangsat Shiliok itu. Orang Shiin lepaskan saudaraku, terdengar teriakan dari atas. Disusul dengan bunyi yang menggelegar keras, dari jatuhnya sebuah batu besar ke hadapan mereka. Lau Jihou, aku dalam keadaan tak berdaya, engkau jangan. Belum pula Siulang selesai berkata, lagi-lagi terlihat 2 batu besar turun ke bawah. Bukan saja suara menggelegar terdengar lagi, bahkan pecahan batu mencerat ke 4 penjuru. Tiong Giok sangat lihai, sebelum batu itu sampai, telah membarengi lompat dari kudanya sambil menenteng Siulang ke atas tebing. Gerakannya tidak berhenti di situ, ia mencelat terus dengan gesitnya. Dalam sekejap telah berada di atas tebing. Di sini ia melihat seorang sedang mendorong-dorong batu untuk diturunkan lagi ke bawah, ia bukan lain daripada Lau Jihou. Sedikitpun ia tidak menduga bahwa Tiong Giok sudah berada di belakangnya. Begitu ia tahu cepat-cepat ditinggalkan batu itu dan mencabut golok. HM, ejek Tiong Giok dengan gemas, karena ia mengenali Jihou adalah tukang kereta yang mengantarkannya sampai di kota Hongxia. Sebelum golok musuh sampai ia membarengi dengan hiat cielengnya. Siwut, terdengar desiran angin dari jarinya. Golok musuh dibikin terlepas dari tangan, dan terus ia membarengi memberikan totokan, sehingga musuh itu terjungkal tanpa berdaya. Hahaha, tiba-tiba terdengar suara terbahak-bahak. Anak-anak nyalakan api, dan sambutlah tamu ini.
Berbaring dengan hilangnya suara itu, terlihat puluhan obor menyala dengan serentak, mengusir kegelapan malam. Di bawah sinar api yang terang benderang, Tiong Giok melihat sebidang tanah datar berukuran lebih kurang 10 meter persegi, berhadap-hadapan dengan lereng bukit di mana ia berdiri. Antara lereng bukit dan tanah datar itu dipisah oleh sebuah jurang yang lebarnya 20 meter lebih. Di situ terlihat merentang seutas tambang besi yang berupa jembatan. Obor-obor itu berada di tanah datar. Di situ terlihat Liok Jihui sedang duduk di kursi beralaskan kulit macan. Di belakangnya terlihat 4 pelayan wanita, di kiri kanannya berdiri 2 muridnya. Ia sangat licik, maka memilih tempat ini untuk bertemu. Dengan begitu ia bisa melihat dan bicara dengan musuh tanpa khawatir mendapat serangan. Jarak 20 meter lebih sebetulnya bukan rintangan besar bagi Tiong Giok. Tapi jelas baginya, kalau berani melintas tambang besi itu. Ia mengernyitkan kening berpikir keras, akhirnya memutuskan tidak mau menyeberang. Sedangkan Siulang segera dibebaskannya. Aku sudah bertemu dan melihat Liok Jihui, tiba waktunya membebaskan dirimu seperti yang pernah kukatakan. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan Siulang. Ia menarik napas lega dan menunjuk kepada kawannya. Dia adalah salah satu dari Jipao yang bernama Lau Jihou. Dikarenakan saudara kandungnya yang bernama Lau Ithou mati di tangan anak buahnya waktu di Lam Chiong, maka itu ia berlaku nekat untuk mencelakanmu. Atas tindakannya yang gegabah ini ku minta belas kasihanmu untuk mengampuninya. Itu soal mudah, tapi bukan sekarang, jawab Tiong Giok. Habis kapan? Ia masih kuperlukan, sesudah itu baru kubebaskan, kata Tiong Giok dengan tegas. Sekarang pergilah, dan beritahu pada Liok Lokoai kedatanganku ke sini untuk menepati janji dengan penuh kesungguhan. Dan pedang mustika yang dikehendaki sudah kubawa, mengenai buku Keng Tian Chitsu yang ada padanya sudah lengkap dan sempurna. Mengenai cara mempelajarinya bisa berdua, bisa seorang, itu tergantung kepada bakat dan kemauan yang belajar. Sekali-kali jangan menganggap aku membuat buku dengan curang dan menghilangkan bagian-bagian yang penting. Hal ini dapat dibuktikan buku yang kutulis untuknya dan yang dicetak di kota Kim Leng serupa adanya. Bila mana aku berlaku curang tentu kedua buku itu ada bedanya. Soal Lau Jihou sementara kutahan dulu, sebelum urusanku dengan Liok Lokoai selesai. Bila mana ketuamu mau menyimpang dari perjanjian yang dikehendaki itu, aku tak bisa berbuat apa-apa, itu terserah kepadanya. Baiklah, kata-katamu akan kusampaikan kepadanya, kata Siulang sambil membalik badan dan terus berlari dengan cepat melalui tambang besi yang merentang di tengah jurang. Lau Jihou tertotok urat nadinya, ia tergeletak di atas tanah. Sedangkan Tiong Giok dengan tenang duduk di dekat tambang besi sambil mengawasi gerak-gerik musuhnya. 20 meter bukan jarak yang jauh, masing-masing pihak bisa melihat dengan tegas satu sama lain. Sebenarnya Tiong Giok bisa mengutarakan isi hatinya secara langsung kepada yang berkepentingan, tapi sengaja menggunakan Siulang sebagai perantara untuk menyampaikan kata-katanya, dengan tujuan menghambat waktu dan memberi kesempatan Ciu Kong dan kawan-kawan datang. Setelah Liok Jihui mendengar laporan dari Siulang, ia terpekur sejenak, lalu berkata, soal penukaran orang dan pedang adalah kehendakku sendiri, sudah tentu hal ini harus kujalankan. Akan tetapi ia harus membebaskan Lau Jihou dulu kepadaku, bila mana pedang itu benar-benar dan tulen baru ku bebaskan Tiat dan Pek. Siulang cepat-cepat balik pada Tiong Giok guna menyampaikan apa yang dikehendaki ketuanya. Soal membebaskan Lau Jihou bisa kululuskan, tapi aku keberatan kalau harus menyerahkan dulu pedang mestika ini. Siulang kembali lagi ke seberang menyampaikan apa yang diucapkan Tiong Giok, setelah itu balik lagi dengan cepat. Ketuaku menghendaki agar engkau menyerahkan dulu sebilah pedang pada Lau Jihou, dan ia akan membebaskan Pek Kiam Hong. Setelah itu aku akan membawa Tiat Xiao Bue ke tengah-tengah jembatan, dan menukar dengan pedangmu yang satu lagi. Cara ini terlalu berbelit-belit, ku minta sekaligus saja Tiat dan Pek dibawa ke tengah jembatan dan dilakukan tukar-menukar dengan pedang, kurasa cara ini lebih praktis. Setelah mendengar laporan dari Siulang, Liok Jihui merasa keberatan dan tak mau menerima saran musuhnya. Ia pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri kelihayan pemuda kita waktu di Pulau Hiu. Ia khawatir kehilangan sanderanya, bila mana musuh membalik muka. Siulang bolak-balik beberapa kali, masing-masing mempertahankan pendapatnya, keputusan belum didapat juga. Sedangkan waktu perlahan-lahan mendekat pagi. Pedang adalah benda mati, orang adalah benda hidup.
Jika ia tidak memenuhi kehendakku, mari kita berangkat sambil membawa dua orang ini, kata Liok Jihui dengan gusar. In Tiong Giok tak dapat memperlambat waktu lagi, sedang Ciu Kong dan kawan-kawannya belum tiba juga, kepaksa ia mengalah. Tapi ia pun mengajukan permintaan lagi, yakni sebelum terjadi tukar-menukar, minta melihat dulu keadaan Tiat Xiao Bue dan Pek Kiam Hong. Siu Lang menyampaikan kehendak pemuda kita pada ketuanya. Hahaha, itu soal yang pantas, bawalah dua orang itu kemari. Besarkan nyala apinya agar ia melihat tegas keadaan kawan-kawannya yang tidak kurang suatu apapun. Tampak dua muridnya Liok Lokuai menuju ke belakang kursi, mereka mendorong sebuah batu besar. Kiranya batu itu menutupi sebuah liang gua yang hitam. Dikarenakan terhalang kursi yang diduduki Liok Jihui, Tiong Giok tidak bisa melihat mulut gua itu. Tak selang lama Kiam Hong dan Xiao Bue diseret keluar dari gua itu dan dibawa ke dekat jurang. Melihat In Tiong Giok hampir-hampir tak bisa menguasai dirinya dan ingin melintasi tambang besi untuk memberikan pertolongan kepada dua kawannya itu. Untung ia masih bisa mengekang emosinya dan tetap diam di ujung jembatan sambil menatap ke seberang tanpa berkedip-kedip. Pek Kiam Hong dan Tiat Xiao Bue pakaiannya kotor-kotor, dekil dan mesum, agaknya mereka sudah lama disekap dalam gua itu. Kini anak buahnya Liok Jihui menyeret lagi mereka ke dekat kursi ketuanya Tiong Giok tahu kedua kawannya tidak bisa bergerak karena tertotok. Apakah kau sudah melihat tegas? Nah giliranmu menyerahkan pedang, kata Liok Jihui sambil menyeringai. Aku sebagai kesatria sejati, pasti aku akan menepati janji, tapi perlu kujelaskan beberapa patah. Bila mana kudapatkan kedua kawanku ini menderita luka atau sesuatu yang membahayakan jiwanya di kemudian hari, engkau harus bertanggung jawab. Engkau jangan khawatir, masih banyak kesempatan untuk memeriksa mereka, kata Liok Jihui dengan tergelak-gelak. Tiong Giok segera membebaskan Lau Jihou dari totokan dan menyerahkan sebilah pedangnya kepada tawanan itu. Berikanlah kepada ketuamu yang licik itu. Dengan cepat Lau Jihou pergi menyeberang melalui tambang besi. Liok Jihui berasa girang tidak alang kepalang, dengan berjingkrak-jingkrak ia meninggalkan kursinya menyongsong kedatangan anak buahnya, lengannya tampak gemetar waktu menerima pedang dari Lau Jihou. Dengan bernafsu pedang itu dicabutnya. Pedang Hui Lai Kiam segera memancarkan sinar merah yang berkilauan. Hahaha benar-benar pedang wasiat. Tak kusangka akhirnya pedang yang kuidam-idamkan, akhirnya jatuh juga di tanganku. Engkau jangan terlalu girang dan lupa daratan, seru Tiong Giok. Ini masih ada sebilah lagi. Benar. Benar, kata Liok Jihui. Lepaskan bocah Shipek itu. Siu Lang segera saja membebaskan Kiam Hong dari totokan. Xiao Pangcu silahkan menyeberang. Pek Kiam Hong tidak menjawab, ia masih tetap berdiam diri tanpa melangkah, Siu Lang menuntunnya ke dekat jembatan. Saudara Pek, apakah engkau menderita luka? Pek Kiam Hong menggelengkan kepala sambil melangkahkan kakinya ke atas tambang besi. Namun bukan ia menyeberang, melainkan dengan kecepatan luar biasa ia menyerang pada si botak. Siu Lang tidak menduga bakal diserang, ia tidak bersiaga, tak mampu berkelit lagi, tambahan ilmunya tak seberapa tinggi. Tubuhnya terpukul roboh dan tergelincir ke dalam jurang detik itu juga. Pek Kiam Hong tidak berhenti sampai di situ saja. Tubuhnya seperti badai yang dahsyat menyambar Xiao Bue dan dibawa lari. Kejadian ini terlalu mendadak dan di luar dugaan. Biar Lau Jihou maupun keempat pelayan wanita serta dua murid Liok Lokuai di situ, mereka tak berbuat apa-apa seperti terkesima saja. Apa kalian bangkai semua? Kejar, teriak Liok Jihui tak kurang kagetnya. Suara bentakan Liok Jihui tak ubahnya seperti air dingin mengguyur anak buahnya yang sedang pulas. Mereka terkejut dan sadar, terus mengejar ke tambang besi. Tiong Giok yang menyaksikan perbuatan Pek Kiam Hong dari seberang, menyadari urusan jadi berabe. Maka itu waktu Kiam Hong memijak tambang besi ia sudah bersiap sedia. Tubuhnya mencelat tinggi melalui kepala kawannya dan menghadang musuh-musuh yang mengejar. Pedang wasiatnya berputar keras, dua murid Liok Jihui yang berada di paling depan, dalam sekejap telah dibikin terguling ke dalam jurang. Setelah mereka Lau Jihou menemui nasib yang sama. Keempat pelayan Liok Jihui karena berlaku lambat, belum memijakkan kaki di jembatan buru-buru mundur teratur. Sedangkan Liok Jihui tidak mau berkelahi ia menyabetkan pedang pusaka ke atas tambang besi.
Pek Kiam Hong yang membawa Xiao Buee masih berada di atas tambang, demikian pula dengan In Tiong Giok. Bila mana tambang ini putus sama dengan putus pula nyawa mereka. Dalam keadaan yang membahayakan ini dengan tiba-tiba In Tiong Giok mendapat akal, lengannya segera bergerak, tampaklah Hong Hiat Kiam yang bersinar putih terlepas dari tangannya dan terbang menyambar pada musuhnya, berbareng dengan tubuhnya pun terbang ke depan menyambar kedua ujung tambang yang baru putus dengan kedua tangannya. Putusnya tambang besi, meluncurnya pedang terbangnya manusia, seolah-olah terjadi dalam 1 detik yang bersamaan. Hanya sayang usaha Tiong Giok tidak membawa hasil yang memuaskan. Pedangnya itu hanya mengenai bahu kiri musuhnya. Sesungguhnya begitu Liok Jihui merasa kaget sekali dan menjerit kesakitan sambil melompat mundur 5-6 langkah ke belakang dengan terhuyung-huyung. "Into ako," seru Kiam Hong. "Lekas bawa Xiao Buee ke seberang," seru Tiong Giok. Dengan menahan air mata Kiam Hong lekas-lekas menyeberang. Liok Jihui dengan keempat pelayan sudah kembali dalam detik itu juga. Sambil menggertakkan gigi dan mata berdelik-delik Liok Jihui menyeringai kepada musuhnya. "Kini kedua pedang pusaka sudah kuperoleh, untuk ini aku menderita luka ringan. Sebaliknya jiwamu berada di tanganku, semua ini kehendak takdir." Diam-diam Tiong Giok merasa kaget, ia diam tidak menjawab, karena kedua tangannya tidak dilepaskan, berhubung Pek Kiam Hong belum sampai ke seberang. "Anak-anakku, berikanlah beberapa bacokan pada bocah ini, jangan sampai dia jatuh kesakitan di dalam jurang," perintah Liok Jihui. "Baik," sahut keempat pelayan wanita itu seraya menghunus senjatanya dan siap menabas ke arah In Tiong Giok. "Budak tak kenal mati, jangan coba-coba melukai Xiao Chu Jin kami." Tiba-tiba terdengar suara bentakan menyusul terlihat berkelebatnya 3 bayangan datang ke tanah datar itu. Mereka bukan lain dari Ciu Kong, Yao Qianchi dan To Agu. Liok Jihui mundur 2 langkah dengan wajah berubah. "Kalian siapa?" Ingatanmu buruk sekali, aku Ciu Kong masa sudah lupa?" Liok Jihui menjadi kaget, ia menjaga diri dengan 2 pedang pusaka, sedangkan mulutnya memerintahkan pelayan-pelayan turun tangan secepat-cepatnya. Pelayan-pelayan itu segera menabaskan pedang mereka dengan berbaring kepada Tiong Giok. "Kurang ajar," bentak Yao Qianchi seraya menggerakkan tangannya, sehingga keempat perempuan itu susul-menyusul terjungkal ke dalam kurang sebelum kesampaian maksudnya. Liok Jihui semakin kaget dan gentar, ia tahu dirinya dalam keadaan bahaya, maka itu kedua pedang pusaka diputar memakai jurus-jurus dari Keng Tian Chitsu menghantam ke arah Ciu dan Yao. Keng Tian Chitsu yang dimainkan Liok Jihui tidak selihai Tiong Giok, maka itu dengan kekuatan bergabung Ciu dan Yao mengimbangi mereka. To Agu menghampiri Tiong Giok untuk memberikan pertolongan. Hal ini diketahui Liok Jihui, maka si tolol ini diserangnya dari belakang. To Agu sangat mengandalkan kekebalan dirinya, serangan musuh itu dianggap sepi dan dibiarkan. Karuan saja In Tiong Giok menjadi kaget sekali menyaksikan hal ini, dengan keras ia memperingati. To Agu lekas menyingkir, "Itu pedang pusaka." To Agu masih tetap diam saja, sedangkan bahaya semakin dekat. Tiong Giok dengan terpaksa melepaskan kedua tangannya dari tambang besi dan melancarkan Hiat Cieleng ke arah musuh. Liok Jihui tak menduga serangan mendadak, lengannya sudah terkena angin panas dan kesakitan, kedua pedang pusaka segera terlepas dari tangannya. Berbaring dengan itu angin pukulan Ciu dan Yao datang dengan dahsyat, si tua licik ini segera terjungkal ke dalam jurang. Demikian pula dengan Tiong Giok sehabis melakukan serangan, segera jatuh ke dalam jurang. Tinggal To Agu melongo di pinggir jurang sambil berteriak-teriak, "Xiao Chu Jin! Xiao Chu Jin!" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dalam keadaan tidak sadar, seolah-olah telah berlalu 100 tahun, 1000 tahun. Tatkala In Tiong Giok membuka mata kembali, melihat bulan sabit dan taburan bintang di cakrawala. Saat itu seolah-olah baru jam 12 tengah malam. Ia mendapatkan dirinya berada di sebuah lubang tanah yang dalamnya 3-4 meter. Lubang itu seperti baru saja digali, berukuran 1 kali 2 meter, tidak terlalu lebar maupun panjang, pas muat untuk rebahan seorang. Ia menjadi bingung dan heran, karena sewaktu jatuh ke dalam jurang, telah membayangkan bagaimana tubuhnya akan hancur terkena batu-batu cadas yang tajam. Tapi sekarang ini kenapa dirinya berada di lubang tanah? Mimpikah ia? Seruk! Seruk! Ada tanah meluruk ke tubuhnya.
Lamunannya jadi hilang, ia mencoba mencelat bangun, tapi tak bisa, karena punggungnya terasa ia teraduh-aduh sendiri. Tia-tia, ku dengar orang di bawah ini merintih-rintih, terdengar suara orang di atas lubang tanah itu. Ah, ngaco saja. Kita sudah menunggu 3 hari 3 malam ia tetap tak bergerak-gerak, napasnya sudah tak ada. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Lekas kubur, jangan berpikir yang bukan-bukan. Ingin ku periksa dulu, sebab ku dengar ia merintih. Di atas lubang kuburan terlihat seorang anak berusia 15 tahun, melongok-longok ke dalam liang. Tia-tia coba lihat, matanya pun melek. Ia belum mati. Heran. Coba kulihat. Kini Tiong Giok melihat seorang tua, mengawasi dirinya dengan wajah keheran-heranan. Pan aku. Tian Sek lekas angkat dia nak, seru orang tua itu. Anak tanggung yang bernama Tian Sek itu, cepat-cepat melemparkan sekopnya dan turun ke dalam lubang. Dibopongnya tubuh Tiong Giok dan dibawa lompat dari liang kuburan itu. Tiong Giok memandang sekeliling, ia mendapatkan dirinya benar-benar berada di dalam jurang maut yang menyeramkan itu. Di situ berdiri seorang tua yang berkaki satu, di dekatnya berdiri sebuah kuburan baru yang bertulisan. Di sini tempat mengasuh Liok Jihui untuk selama-lamanya. Orang tua itu rambutnya riap-riapan, usianya sekitar 70-an. Lengannya mengempit tongkat untuk berdiri, sedangkan kedua matanya berkilat-kilat tajam. Menandakan bahwa orang tua ini memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Dengan cermat dan seksama orang tua itu memegang urat nadi Tiong Giok, wajahnya tiba-tiba menunjukkan keheranan, bawa pulang, ia belum mati. Anak tanggung itu berlari seperti terbang, dalam sekejap ia sudah sampai di bawah tebing curam, dari sini ia mencelat ke atas setinggi belasan meter. Terus hinggap di sebuah cegakan tebing, tubuhnya membungkuk masuk ke dalam sebuah gua yang gelap gulita. Mulut gua agak kecil, semakin masuk semakin luas. Di situ terdapat perabotan kasar yang berupa ranjang dan bangku, semuanya terbuat dari batu. Yang paling mengherankan di situ pun terdapat pelita sebagai penerangan gua. Anak tanggung itu merebahkan Tiong Giok di atas ranjang batu. Seiring dengan itu, orang tua berkaki satu pun telah berada di dalam gua. Aku haus, tolonglah ambilkan air, ratap-in Tiong Giok. Tian Sek cepat mengambil air, tapi dicegah si orang tua itu. Lukanya sangat berat, jika ia minum mudah menimbulkan pendarahan sebaiknya kau petik dedaunan obat bawa kemari cepat. Tian Sek berlalu keluar gua. Sedang si orang tua menghampiri Tiong Giok, jerijinya segera menotok, mengunci jalan darah agar tak mengalir terus. Aku ingin bertanya kepadamu, kata orang itu. Sebetulnya tidak pantas aku bertanya di saat ini, tetapi karena soalnya teramat penting maka aku tanya juga. Kuharap engkau berlaku jujur. Terima kasih atas pertolonganmu Pak, tanyalah aku. Peka, kata Liok Jihui dengan tergelak-gelak. Tak usah menghaturkan terima kasih. Kami tak menolongmu, semua ini dikarenakan hokimu kelewat besar, boleh-boleh terjatuh ke dalam pukat burungku, barusan kalau engkau tidak cepat siuman, mungkin sudah aku kubur hidup-hidup. Sekarang beritahu siapa namamu? Namaku In Tiong Giok. Apa hubunganmu dengan Tian Liong Bun? Aku adalah Chiang Bun Jin dari Tian Liong Bun. Orang tua itu merasa kaget, sepasang matanya mengawasi kepada Tiong Giok sambil bertanya lagi. Engkau yang semuda ini sebagai Chiang Bun Jin. Ya, dikarenakan secara kebetulan. Aku Bok Tiong mempunyai mata seperti buta, kata si orang tua sambil memberi hormat. Apakah Bok Lo Chian Pui sebagai anggota Tian Liong Bun juga? Biarpun bukan anggota Tian Liong Bun tetapi mempunyai hubungan yang erat sekali dengan perguruan itu, majikanku adalah murid Pek King Hong dari Tian Liong Bun. Oh, bolehkah ku tahu majikanmu itu? Di paras Bok Tiong tampak tanda-tanda duka, ia menarik napas sebelum berkata, majikanku adalah seorang pendekar yang sama-sama kesohornya dengan Tiat Giok Lin, ia bernama Ang Ek Fen, mereka mempunyai julukan Sin Kiam Siang Eng. Oh, kiranya Lo Chian Pui ini mengabdi pada Ang Tai Hiap. Benar, jawab Bok Tiong, ia merogoh sakunya mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan meletakkan di sisi tubuh Tiong Giok. Karena Xiao Hiap sebagai ketua dari Tian Liong Bun sama dengan majikanku juga. Aku harapkan maafmu atas kekurang ajaranku tadi. Sekarang silahkan Xiao Hiap beristirahat. Ini bungkusan apa? Tanya In Tiong Giok. Bok Tiong tersenyum. Ini bungkusan dari benda yang kau bawa-bawa.
Karena selama 3 hari 3 malam engkau tidak sadarkan diri aku anggap sudah meninggal dunia, maka itu kuambil barang-barang ini di antaranya ada kumala ungu dan sepotong baju berdarah. Soal ini membuat kami curiga dan menanyakan kepadamu, sekarang segala syakwa sangka sudah hilang, maka ku kembalikan lagi. Saat ini Tian Sek sudah kembali membawa dedaunan dan akar obat-obatan. Bok Tiong menerima ramuan obat itu, lalu mengunyahnya sampai lembut. Ia pun menyediakan air pula. Di sini sukar mencari obat-obat seperti di kota, akan tetapi ramuan ini manjur sekali untuk luka luar. Waktu dipakai bisa mendatangkan rasa nyeri yang sangat. Biar nyeri akan kutahan asal bisa sembuh. Bok Tiong menyuruh Tian Sek membalikkan tubuh Tiong Giok. Setelah tengkurap ia mencuci tempat luka dengan air, membersihkan darah-darah kotor. Tiba-tiba Bok Tiong jadi tertegun, karena di samping luka-luka yang baru di punggung Tiong Giok didapati bekas tanda luka. Apakah punggungmu ini menderita luka juga? Benar, luka itu kudapati sejak kuingat menjadi manusia. Menurut orang tuaku, luka itu berasal dari bacokan musuh sewaktu aku berusia setahun. Benarkah begitu? Siapa musuh itu? Kejadian yang sesungguhnya pun kurang jelas, sebab usiaku masih terlalu kecil. Tapi belakangan ku dapat tahu, setelah terbacok ada seorang yang baik hati, menaruhkan di sebuah kas kayu menghanyutkan ke sungai, sehingga aku tertolong ayah angkatku dan bisa hidup sampai sekarang. Apakah sepotong baju yang berdarah itu adalah baju yang kau pakai sewaktu dibacok orang? Benar. Jika begitu engkau bukan Shiin. Shiin ku dapat dari ayah angkatku, soal Shi yang sebenarnya sampai sekarang aku tak tahu, jawab Tiong Giok. Lo Ciampui kenapa bisa tahu begitu banyak soal diriku ini? Bok Tiong tidak menjawab, kelopak matanya tergenang air yang tiba-tiba berderai turun. Kalau begitu engkau adalah putra dari majikanku. Apa? Tiong Giok menegasi. Waktu kulihat baju berdarah itu aku sudah berpikir ke arah itu tapi engkau mengaku Shiin, maka itu tak berani mengatakan hal itu. Sekarang baiklah kujelaskan. 20 tahun yang lalu sebagai pengawal ayahmu, pada suatu ketika aku mengantar ibumu pergi ke Tiatpo. Tak kira di tengah perjalanan dihadang orang-orang bertopeng. Di situ terjadi perkelahian hebat. Aku berjuang mati-matian melindungi ibumu dan dirimu sendiri. Penjahat itu mengejar-ngejar terus, sesampainya di dekat hutan bambu dekat sebuah sungai, ibumu sudah kepayan sekali, ia menyerahkan dirimu kepadaku sambil memesan, aku sudah tak kuat lagi, lekaslah bawa anakku ini, jika selamat, nama keluarga Ang masih punya keturunan di belakang hari. Aku tak mau meninggalkan ibumu dalam keadaan setengah mati, sikap ini membuatnya marah-marah. Kepaksa ku gendong dirimu yang masih kecil, lalu berpisah dengan ibumu itu. Sedangkan kawanan penjahat masih mengejar-ngejar terus. Aku berlari-lari terus. Sewaktu sampai di sebuah bukit aku merasa aman dan mengaso. Tak kira di situ pun ada 5 penjahat bersembunyi. Aku dikurung dan dikerubuti, dengan mati-matian ku hadapi mereka. Aku berhasil merobohkan 3 musuh, sebaliknya aku menderita 4 bacokan dan jatuh dari bukit itu, menggelinding ke sebuah sungai. Saat itu kulihat engkau pun terkena bacokan, napasmu sudah Senin Kemis, melihat ini aku sangat berduka cita sekali. Tapi apa mau dikata lagi dalam keadaan luka parah itu, musuh masih membayangi diriku, aku tak berdaya untuk melindungimu lagi jiwamu itu. Dasar masih panjang umurmu, di sungai itu kulihat kas kayu. Tak pikir panjang lagi, kuletakkan dirimu di situ kuhanyutkan. Aku sendiri bersembunyi di pinggiran sungai, setelah musuh-musuh pergi baru berani keluar. Saat itu pertama-tama yang hendak kulakukan memberi kabar kepada Ang Tai Hiap, tak kira di perjalanan ku dengar soal tragedi di Tiatpo, di mana Tiat Giok Lim meninggal dunia dengan mendadak, soal hidup matinya majikanku belum jelas. Tak selang lama ku dengar pula Giok Liong Po yakni tempat tinggal kami sudah dibumi ratakan kawanan musuh. Kabar ini membuatku kaget dan sedih. Tapi apa yang bisa kulakukan? Kepaksa aku berkelana di dunia Kang Ou dalam beberapa bulan itu. Pada suatu hari sampailah aku di kota Lam Chiong. Dasar lagi sial kedatangan ini rupanya diketahui kawanan penjahat. Waktu aku tidur nyenyak di tengah malam buta mereka mengurungku. Mati-matian kuhadapi mereka dan memecahkan kepungan dan terus kulari dan lari, sedangkan mereka mengejar-ngejar terus. 1 hari 1 malam aku dikejar-kejar, akhirnya sampailah di tempat ini. Aku sangat letih sekali sudah tak berdaya menghadapi mereka, kepaksa terjun ke dalam jurang ini.
Mungkin belum takdirnya harus mati, biarpun jatuh dari tempat tinggi itu, aku hanya patah kaki, dan bisa hidup sampai sekarang. Tempat ini terkurung tebing-tebing yang curam, terpisah dari dunia luar. Untuk hidup terus aku memukat burung, memakan dedaunan, dan tinggal di dalam gua. 10 tahun aku hidup seorang diri. Sedangkan Tian Sek adalah anak yang terjatuh 10 tahun yang lalu ke jurang ini, ia tak mati karena menyangkut di jala burungku. Tak kira 3 hari yang lalu Tian mempertemukan Xiao Chujin denganku. Sambil berbicara Bok Tiong telah selesai mengobati Tiong Giok, penuturan yang dilakukan membuat yang diobati tidak merasa nyeri. Tian Sek, lekaslah kau haturkan hormat kepada Xiao Chujin, kata Bok Tiong. Tian Sek tanpa disuruh kedua kali telah memberi hormat. Tak usah terlalu memakai peradatan, cegah Tiong Giok. Kehidupan ini memang aneh, tidak disangka-sangka aku bisa bertemu kalian di sini. Tian Sek atau Kurnia Allah, namamu bagus dan sesuai dengan apa yang dialaminya. Tadinya bukan Tian Sek, tapi sejak tergelincir ke jurang ini Gihu memberi nama Tian Sek. Waktu kau masuk ke jurang ini masih kecil betul. Ada 5 tahun? Menurut di waktu itu usiaku ya lebih kurang sebegitu. 10 tahun engkau menemani Bok Lo Cianpue di sini, jasamu sangat besar sekali. Kalau kita bisa keluar dari sini, maukah engkau menjadi murid dari Tian Liong Bun? Bocah tolol, lekas engkau haturkan terima kasih atas kebaikan Xiao Chujin. Kau harus tahu ilmu silat dari Tian Liong Bun luar biasa sekali, bila mana engkau paham 3-4 jurus saja sudah cukup untuk malang melintang di dunia Kang Ou. Tian Sek segera berlutut sebagai tanda bersedia menjadi murid. Tiong Giok membiarkan anak itu menjalankan peraturan dan menerimanya dengan tersenyum. Sekarang sebaiknya Xiao Chujin beristirahat, kata Bok Tiong. Tiong Giok menganggukkan kepala. Entah sudah beberapa lama berlalu, Tiong Giok tertidur dengan nyenyak sekali. Waktu ia bangun, cuma melihat pelita kecil, sedangkan Bok Tiong dan anaknya tidak terlihat. Ia tidak tahu waktu ini siang atau malam. Ia mencoba membalik badan, rasa sakit di punggungnya seperti hilang, ia menjadi girang. Dengan bantuan kedua tangannya ia mencoba bangun, saat inilah Tian Sek masuk ke dalam gua dan mencegahnya dengan segera, Xiao Chujin, lukamu belum sembuh betul, lebih baik jangan banyak bergerak. Bersambung ke jilid 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.